Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalamnya, ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian saya membaca ayat yang saya naikkan dulu ayat yang ke-8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalya dan Maasea, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Selanjutnya saya akan membacakan ayat 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan menutup tahun ini dan kita masuk di tahun 2024 ya. Ini adalah berkat khusus buat setiap kita untuk kita boleh menikmatinya. Nah, mungkin kita perlu merenung Bapak Ibu Saudara ya, sepanjang tahun 2023 ini yang sebentar lagi akan kita lewati. Bagaimana iman, ketaatan, kesetiaan kita di dalam mencari dan menemukan Tuhan. Apakah kalau kita misalnya melihat diri kita tahun ini ya, kita termasuk orang yang taat dan setia kepada Tuhan? Seberapa banyak kita mencari dan menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Berapa banyak di antara kita yang sepanjang tahun ini melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Bapak Ibu boleh menjawabnya dan merenungkannya. Apakah sepanjang tahun 2023 iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, pelayanan kita semakin jauh lebih baik, atau kita mengalami kemunduran? Bapak Ibu Saudara, bagian ini mau mengingatkan kita mau diajak berefleksi ya, untuk mengingat bagaimana seorang Raja Yosia ya, dikatakan sejak usia 8 tahun pada waktu itu ia boleh menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana orang yang dipilih Tuhan ini, dia bisa melayani juga dengan luar biasa. Tentunya bukan tanpa sesuatu yang dia kerjakan. Tentunya ada tanggung jawab, ada hal-hal yang memang dia kerjakan. Misalnya, dia seorang yang mau taat, setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan sampai akhir hidupnya, dia didapati tetap
taat setia, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Artinya apa? Hidupnya lurus, ya. Hidupnya sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia belajar dari Daud. Bapak Ibu Saudara, penting sekali setiap kita menyadari akan hal ini. Apakah ketika kita hari ini memutuskan menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, kita benar-benar mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sepanjang tahun 2023 mengingatkan kita bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan jika relasi kita baik-baik saja. Bahkan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita nanti memasuki tahun 2024 yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, kita boleh semakin lebih baik lagi dari tahun 2023. Kenapa Bapak Ibu ini penting? Karena inilah yang akan menolong kehidupan perjalanan iman kita. Tanpa rasa takut, hormat akan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak peduli. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang abai akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukur di akhir tahun ini kita diingatkan. Kita juga boleh belajar dari seorang Raja Yosia yang bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia mencari firman Tuhan, dia menemukan kebenaran firman Tuhan, dia membangun bait Allah, dia mengerjakan itu luar biasa. Untuk memperbaiki rumah Tuhan dia ambil bagian. Yang tentunya belum tentu seumur hidupnya dia bisa melakukannya. Ketika Bapak Ibu Saudara dipercayakan terlibat dalam sebuah pekerjaan Tuhan, ambil Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan waktu kesempatan itu. Jangan abai, karena bisa jadi dalam seumur hidup kita hanya itu kita bisa mengerjakannya. Kalau kita melihat di dalam perjalanan imannya, dia tetap senantiasa hidup meminta petunjuk Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu dengar-dengarkan firman Tuhan dan dia selalu merendahkan diri dan menghadapkan diri kepada Tuhan. Sehingga tidak heran sepanjang hidupnya dia boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya dirinya. Dikatakan ayat 33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dia tidak hanya memimpin dirinya sendiri, ya, tetapi dia juga memimpin umat Israel untuk mereka tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hal ini mengingatkan kita. Mungkin kita sebagai para pemimpin, apakah kita sebagai orang tua, ya, apakah kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah pekerjaan, atau mungkin kita juga yang memimpin diri kita sendiri. Sudahkah kita juga menetapkan hal-hal yang penting, hal-hal yang prinsip, secara khusus hal-hal yang bernilai kekal untuk kita kerjakan. Yosia mengarahkan semua umat untuk mereka hidup di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Mungkin kita yang masih sendiri. Maukah engkau, maukah kita memimpin diri kita untuk kita boleh senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan? Sebagai kepala keluarga, adakah anggota keluarga kita yang sampai hari ini mereka tidak datang kepada Tuhan? Ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita boleh membawa mereka datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada setiap kita para orang tua. Orang tua adalah wakil Allah. Mari kerjakan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Dan biarlah kita tutup tahun ini dengan kita hidup senantiasa, hidup dalam kemurahan, dalam anugerahnya. Sehingga ketika kita mengawali tahun 2024, kita boleh hidup senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita lakukan dengan tetap taat, setia,
dan tetap hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami bisa melewati hari-hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami, sehingga kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk para orang tua, para pemimpin, maupun setiap kami pribadi di dalam memimpin diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh tetap hidup, taat, setia hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu. Terima kasih untuk belas kasihanmu. Biar kami akhiri tahun ini dengan kami boleh tetap hidup, taat, setia dalam kemurahanmu. Dan kami boleh menjalani tahun yang baru dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.